Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Tridaya Online. Perkenalkan, saya Kak Putri, saya tutor MIPA dari Tridaya Fokus Nias. Hari ini kakak akan membahas materi tentang pola barisan dan deret. Ada aritmatika, ada geometrik. Nah, kakak mau bahas pola barisan dan deret aritmatika dulu ya. Nah, kalau pola barisan dan deret aritmatika adalah barisan angka-angka yang memiliki beda atau selisih antara suku pertama, suku kedua, dan seterusnya itu sama. Jadi nanti ada istilah B. B itu adalah untuk beda pada setiap suku. Kemudian ada rumus untuk barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana nilai UN itu adalah suku ke. A adalah suku pertama dan N adalah suku ke, B adalah beda. Kemudian ada juga rumus beda. Rumus beda itu UN dikurangin UN-1. Nah, kita lihat ya contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah suatu barisan aritmatika. Di sini ada angkanya, barisan bilangannya itu 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dalam barisan aritmatika tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan adik-adik, maka kalian tuliskan dulu nilai A dan B-nya berapa. Jadi kita dalam soal ini kita bisa mengetahui nilai A-nya itu adalah suku pertama ya, ingat A itu A-nya sama dengan 2, kemudian B itu adalah beda di setiap sukunya. Dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, dan seterusnya itu memiliki beda yang sama, yaitu 3. Di soal itu ditanyakan rumus suku ke N, sedangkan kita sudah mengetahui rumus UN itu adalah UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Nah, setelah kita tuliskan rumusnya, kita baru bisa masukkan angka-angkanya. UN sama dengan nilai A-nya itu adalah 2 ditambah N-1. N-1 dikali nilai B-nya 3. UN sama dengan 2 ditambah, ini seperti biasa ya, kali-kalikan saja, 3N min 3. Sehingga kita dapat nilai UN-nya sama dengan 3N min 1. Jadi untuk contoh soal pertama jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua ini variasinya adalah variasi soal cerita. Jadi dalam soal kedua ini diketahui sekelompok burung ini terbang di udara dengan formasi membentuk deret aritmatika sebagai berikut. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung. Berarti kita bisa langsung menyimpulkan barisan pertama itu diketahui adalah nilai A ya. Jadi untuk soal nomor 2 kita sudah bisa mengetahui nilai A barisan pertamanya itu 1 ekor burung. Barisan kedua 3 ekor burung. Barisan ketiga 5 ekor burung. Dan barisan keempat 7 ekor burung. Berarti dari soal ini kita bisa mengetahui beda setiap barisan ini adalah 2. Jadi kita bisa tuliskan nilai B-nya itu adalah sama dengan 2. Kalau adik-adik diminta untuk menuliskan barisannya, adik-adik bisa menuliskannya barisannya seperti ini. 1, kemudian 3, 5, 7. Nah, untuk seperti ini kan dia akan lebih mudah terlihat barisannya. Kemudian yang ditanyakan adalah jika jumlah barisan dalam formasi tersebut ada 10, berarti nilai N-nya di sini ada 10 baris, maka jumlah semua burung yang ada dalam kelompok tersebut. Ingat ya, ketika ada kata jumlah, berarti adik-adik harus mencari nilai SN. Nah, nilai SN itu rumusnya ingat, ada 2. Nah, yang kita gunakan karena di soal diketahui nilai A dan B-nya, maka kita gunakan rumus yang N per 2 dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Nah, ini komponen yang ditanyakannya sudah diketahui. Jadi adik-adik tinggal masukin saja angka-angkanya. N-nya di sini 10 bagi 2 dalam kurung 2 dikali nilai A-nya itu sama dengan 1 ditambah N-1. N-nya itu 10 dikurang 1, B-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian 10 dibagi 2 ini 5,
2 kali 1, 2, ini ditambah 10 kurang 1, 9 kali 2 ya. Kemudian adik-adik selesaikan seperti biasa konsep matematika kabataku. Kali itu dahulukan. Jadi ini 2 ditambah 18, kemudian ini 5 dikali 20, hasilnya sama dengan 100. Jadi jumlah barisan dalam formasi tersebut, kalau nanti burungnya ada 10 baris nih, jumlah total burungnya ada 100. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di contoh soal nomor 3, diketahui suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 24 dan suku kesembilannya adalah 44. Tentukan suku ke-21 dari deret tersebut. Nah, adik-adik boleh dituliskan dulu apa saja yang diketahuinya. Ini contoh soal nomor 3, diketahui di sini suku keempat, berarti kita tuliskan U4. U4-nya ini sama dengan 24. Kemudian ada suku ke-9, suku ke-9 ini 44. Yang ditanyakan adalah nilai suku ke-21-nya ini sama dengan berapa? Nah, tantangannya berarti adik-adik harus tahu dulu nilai A dan nilai B-nya. Kita jabarkan dari suku ke-4 dan suku ke-9 yang sudah diketahui di soal. Berdasarkan rumus, U4 ini kita jabarkan. U4 itu berarti artinya kan A ditambah 3B. A ditambah 3B ini hasilnya sama dengan 24. Kemudian suku ke-9 juga kalian jabarkan. Suku ke-9 ini kalau dijabarkan ingat N-1. Berarti di sini kalau dijabarkan jadi A ditambah 8B. Ini hasilnya sama dengan 44. Adik-adik nanti akan punya dua persamaan. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya itu tinggal dieliminasi saja. Karena koefisien nilai A-nya ini sudah sama, maka adik-adik boleh langsung menghilangkan nilai A. Sehingga kita bisa langsung mengurangi 3B dikurang 8B, itu nanti hasilnya jadi minus 5B. Kemudian 24 dikurang 44, itu hasilnya min 20. Nah, untuk mencari nilai B berarti tinggal min 20 dibagi minus 5 ya. Jadi nilai B-nya sama dengan 4. Kalau adik-adik udah ketemu nilai B nih, nanti tinggal cari nilai A, substitusikan saja nilai B ke salah satu persamaan yang di atas. Jadi di sini yang mungkin yang mudah yang atas aja ya. A ditambah 3B itu hasilnya sama dengan 24. Adik-adik substitusi nilai B-nya sama dengan 4. A ditambah 3 kali 4 sama dengan 24. Kemudian nilai A ditambah 12 sama dengan 24. Kita sudah dapat nih nilai A-nya sama dengan 12. Kalau adik-adik sudah dapat nilai B, nilai A, otomatis bisa dong mencari U21. Nilai B-nya di sini sama dengan 4. Kemudian nilai A-nya sama dengan 12. Ketika kita mencari nilai U21, kita langsung balik lagi ke rumus UN. A ditambah N-1 dikali B. Nilai A-nya kita masukkan 12 ditambah N-1. Berarti di sini 21 dikurang 1 dikali nilai bedanya 4 ya. Ini tinggal dikerjakan saja, selesaikan. 12 ditambah 20 kali 4. Jangan lupa lagi konsep kabataku. Kalikan dulu 12 ditambah 80. Jadi hasilnya 92. Jawabannya adalah yang C ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4 dan 6 adalah. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui ya, soal ini tuh sering banget keluar di UN. Jadi ini nanti adik-adik bisa pahami di video ini ya. Kita mulai analisis dulu saja. Nanti di soal tersebut bilangan 5, jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang dibagi 4 dan 6 adalah, berarti dengan kata lain, bilangan yang habis dibagi 4 dan 6 itu adalah KPK antara 4 dan 6 kan? Jadi itu bilangannya adalah bilangan 12 ya. Jadi kalau kakak ilustrasikan untuk soal nomor 4, jumlah bilangan antara 5 dan 100 yang habis dibagi 4 dan 6, berarti kita cari KPK 4 dan 6 itu adalah 12. Adik-adik cari bilangan setelah 5 yang bisa dibagi habis 12. Bilangannya adalah 12. Kemudian adik-adik juga cari sebelum 100 angka atau bilangan yang bisa habis dibagi dengan 12 juga. Sebelum 100 ini angka yang bisa dibagi 12 itu adalah 96.
6. Nah, kemudian kita anggap ini 12 itu adalah suku pertama, kemudian 96 ini adalah UN-nya. Jadi kita boleh tuliskan nilai A-nya itu sama dengan 12, kemudian UN-nya sama dengan 96. Nah, karena di sini kelipatan 12, maka bedanya juga 12, maka nilai B-nya ini sama dengan 12. Yang ditanyakan jumlah, berarti kita cari jumlah itu adalah SN. SN itu rumusnya N per 2 dalam kurung A ditambah sama UN. Tapi kendalanya kita belum mengetahui nilai UN-nya. Di soal hanya disediakan A-nya 12, UN-nya 96, B-nya 12. Nah, kita perlu mencari nilai UN-nya dulu. Kita cari nilai UN-nya itu sama dengan 96. UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B, ini hasilnya harus 96. Adik-adik masukkan nilai A dan B-nya ya. Nilai A-nya di sini 12 ditambah N-1 dikali B-nya 12, ini hasilnya harus 96. Selesaikan seperti biasa, 12 ditambah 12N min 12 ini sama dengan 96. Kemudian ini 12 dikurang 12 habis, 12N sama dengan 96. Maka kita sudah dapatkan nilai N-nya adalah 8. Kalau kita sudah menentukan N-nya 8, maka bisa dimasukkan ke rumus SN. Jadi kita langsung masukin aja ya. SN berarti S yang 8 sama dengan 8 per 2 dalam kurung A-nya 12 ditambah nilai UN-nya 96. Kemudian ini 8 bagi 2 hasilnya 4. 12 ditambah 96 itu adalah 108. Sehingga kita sudah menemukan nih hasilnya 4 dikali 108 itu adalah 432. Jadi untuk contoh soal yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 5 ya. Adik-adik di sini contoh soal nomor 5 ini bisa dikatakan ini barisan tingkat 2 ya. Jadi di sini di soal nomor 5 ini ada soal, perhatikanlah gambar berikut, ini membentuk pola bilangan segitiga. Di sini noktah yang pertama itu ada 3, kemudian selanjutnya ada 6. Nah, adik-adik sudah mulai bisa merumuskan barisannya ya. Jadi kita tuliskan dulu barisannya itu di sini. Pola pertama itu ada 3 noktah. Pola pertama itu 3. Kemudian pola kedua noktahnya ada 6. Pola ketiga noktahnya ada 10. Dan pola selanjutnya itu akan berulang ya. Jadi akan membentuk barisan atau pola tertentu. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan banyak lingkaran pada pola ke-6. Nah, di sini adik-adik tentukan dulu nilai A-nya 3. Kemudian suku keduanya adalah 6. Dari 3 ke 6 ini kita punya beda. 3 ke 6 ini dia bedanya 3. Kemudian 6 ke 10 ini bedanya 4. Nah, ini pada barisan tingkat pertama belum sama bedanya. Baru sama di pola barisan yang kedua. Nah, gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kita teruskan, ini 10 itu pasti nanti beda kesininya itu adalah 5. Sehingga pola keempat ini 15 noktah ya. Berarti kan 4 ke 5 juga ini bedanya 1. Nah, inilah yang disebut dengan barisan tingkat 2. Untuk barisan tingkat 2 ini kita punya rumus tersendiri. Kita harus mencari nilai UN dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, adik-adik perlu mencari nilai A, B, dan C-nya dari pola yang sudah kakak tuliskan di atas. Yang paling bawah, ini paling bawah itu untuk mencari nilai A, dicari dengan nilai 2A. Kemudian kita naik ke pola yang ke atas, atasnya lagi, ini adalah untuk mencari nilai B dengan rumus 3A ditambah B. Dan yang terakhir, yang paling atas, ini untuk mencari nilai C. Nilai C-nya itu kita dapat dari nilai A ditambah B ditambah C. Nah, adik-adik harus cari dari barisan yang paling bawah dulu. Adik-adik cari dari barisan paling bawah dari nilai 2A. Nilai 2A-nya ini adalah sama dengan 1. Berarti kita dapat nilai A-nya sama dengan setengah. Sudah dapat nilai A, kita naik lagi ke tingkat yang kedua. Yang tingkat yang kedua itu adalah 3A ditambah B. Ini hasilnya harus sama dengan 3. A-nya kita substitusikan. 3 dalam kurung
setengah ditambah B ini sama dengan 3. Seperti biasa, kalikan saja 3/2 ditambah B sama dengan 3. Kemudian di sininya cari B, 3 dikurangin 3/2. Atau biasa ya adik-adik menyamakan penyebutnya dulu, itu adalah 2 ya, penyebutnya 2. Kemudian ini hasilnya jadi 6 kurang 3 ya. Jadi kita punya nilai B-nya nih, nilai B-nya itu sama dengan 3/2. Nilai A sudah ketemu, nilai B sudah ketemu, berarti yang terakhir kita cari nilai C-nya. Nilai C-nya itu dapat dari rumus A ditambah B ditambah C, hasilnya harus sama dengan 3. Hasilnya harus sama dengan 3. Kita substitusi lagi ya. Nilai A-nya itu sama dengan setengah. Kemudian nilai B-nya ini 3/2 ditambah dengan C, itu hasilnya harus 3 ya. 1/2 ditambah 3/2 itu adalah 4/2 ditambah C ini sama dengan 3. Ya adik-adik boleh hitung aja. 4/2 itu kan nilainya sama dengan 2 ya. 2 ditambah C itu hasilnya sama dengan 3. Jadi kita dapat nih nilai C-nya itu sama dengan 1. Ketika adik-adik sudah mendapatkan semua nilainya, kita sudah punya nih nilai A-nya sama dengan setengah. Kemudian nilai B-nya sama dengan 3/2. Nilai C-nya sama dengan 1. Kita balik lagi ke rumus yang UN yang ini. Nah, ini khusus untuk barisan tingkat 2 ya. Karena yang ditanyakannya di sini pada pola ke-6, berarti kita ganti nilai N-nya dengan 6. U6 berarti suku ke-6 sama dengan nilai A-nya juga sudah kita ketahui, setengah. Setengah dalam kurung 6-nya dikuadratkan ditambah nilai B. Nilai B-nya 3/2, N-nya itu 6 ditambah C-nya sama dengan 1 ya. Jadi di sini setengah dikali 36 ditambah, ini udah boleh dicoret ya. Jadi 6 sama 2 ini boleh dicoret, hasilnya 3 gitu kan ya. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah 1. Kemudian ini juga setengah dikali 36 hasilnya 18 ditambah 9 ditambah 1. Sehingga suku ke-6-nya nilainya adalah 28. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi kakak bahas tentang barisan dan deret aritmatika, kita akan lanjut ke pembahasan materi dulu tentang barisan dan deret geometri. Nah, tadi bedanya kalau di aritmatika itu setiap suku itu akan memiliki beda yang sama ya. Jadi kalau di barisan aritmatika itu nanti bedanya bisa plus ditambah atau min ya, dikurang. Nah, untuk di barisan dan deret geometri di sini pembedanya adalah setiap sukunya itu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap, sehingga bukan ditambah atau bukan dikurang. Jadi kalau di deret geometri ini dikali dari setiap suku pertama dan suku selanjutnya ya. Nah, untuk rumusnya itu kalau di barisan geometri ada UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Itu untuk mencari rumus UN. Atau sih kakak suka bilangnya rumusnya Unarni gitu ya. Kemudian kalau untuk mencari rasio, rasio ini UN dibagi UN-1, atau sederhananya sih kalau kalian bingung ini dengan rumusnya, jadi mencari rasio itu misalnya suku kedua tinggal dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga, begitu seterusnya. Jadi dibagi dengan suku sebelumnya. Untuk rumus SN ini juga ada dua. Ada yang A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1, atau yang bawahnya ini dibalik. Jadi A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurangin R. Sebenarnya kedua rumus ini juga sama, hanya penggunaannya rumus yang atas digunakan ketika rasionya lebih dari 1. Kalau yang bawah itu digunakan ketika nilai rasionya kurang dari 1 ya. Nah, untuk lebih memahaminya kita latihan soal lagi ya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui barisan bilangannya 8, 4, 2, 1. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N barisan tersebut. Jadi kalau kakak tuliskan lagi soal nomor 6, ada barisannya 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Maka seperti biasa cari dulu nilai A-nya. Nilai A-nya itu sama dengan 8. Nah, untuk mencari nilai rasio, tadi kakak sampaikan kalau rasio itu adalah
dibagi saja suku kedua bagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya ya. Jadi di sini bisa saja kita mencari rasio itu 4 dibagi 8 atau 2 dibagi 4 kan akan sama hasilnya. Rasionya sama dengan setengah. Yang ditanyakan di soal adalah rumus suku ke N. Yang tadi kakak sampaikan bahwa kalau UN pada barisan geometri kunci 3D-nya adalah Unarni. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, rumus ini yang kalian hafalkan untuk mencari suku ke N pada barisan geometri. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ya. UN sama dengan A 8 dikali R pangkat N-1. Karena R-nya sudah ada, jadi R-nya juga kita bisa masukkan. R-nya kita ganti dengan setengah. Nah, untuk menyelesaikan soal tentang barisan geometri ini, adik-adik juga jangan lupakan materi tentang bilangan berpangkat. Kita ubah nih angka 8-nya jadi bilangan berpangkat. Bilangan pangkat dari 8 yang bilangan pokoknya paling sederhana. Coba berapa? 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 ini 8. Kemudian setengah juga kita harus naikkan ke atas atau kita ganti. Setengah itu diubah jadi 2 pangkat min 1. Kemudian nanti dipangkatkan lagi dengan N-1 ya. Kemudian kita tuliskan lagi 2 pangkat 3 dikali. Nah, ini juga sifat perpangkatan. Ada bilangan pangkat dipangkatin lagi, berarti nanti pangkatnya jadi dikali ya. Jadi 2 pangkat min N ditambah 1. Nah, sekarang kita sudah punya bilangan pokok yang sama nih. Ada 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat min N tambah 1. Jangan lupa sifat bilangan pangkat. Kalau perkalian berarti pangkatnya jadi ditambah. Sehingga kita punya jawaban 2 pangkat 3 ditambah min N plus 1 ya. Jadi isinya 2 pangkat min N plus 4. Nah, isinya adalah yang C. Next kita lanjut ke contoh soal berikutnya tentang barisan geometri ya. Nah, yang nomor 7 ini diberikan sebuah deret geometri sebagai berikut. Jadi di sini nanti angkanya untuk contoh soal nomor 7 itu deretnya 3 ditambah 6 ditambah 12 dan seterusnya. Tentukan jumlah. Nah, ingat ketika ada kata jumlah berarti adik-adik itu mencari nilai SN. Yang ditanyakan jumlah 7 suku pertama. Biasa kalian tuliskan dulu saja nilai A-nya berapa. Nilai A-nya ini sama dengan 3. Kemudian karena di sini barisan geometri, ingat gunakan rasio. Rasionya itu tadi bisa dibagi ya, suku kedua dibagi suku pertama atau 6 dibagi 3 kita dapat rasionya 2. Dan yang ditanyakan jumlah 7 suku pertama. Berarti N-nya ini sama dengan 7. Karena yang ditanyakannya jumlah berarti adik-adik gunakan rumus SN. Nah, ingat rumus SN itu ada 2. Ada yang rasionya lebih dari 1 atau yang kurang dari 1. Karena di sini nilai rasionya 2, maka gunakan rumus yang A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, ini adalah rumus mencari jumlah atau deret geometri ketika nilai rasionya itu adalah lebih dari 1 ya. Kita masukkan saja angka-angkanya. Yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama, berarti ganti N-nya dengan 7, nilai A-nya 3, kemudian rasionya 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 kurang 1 ya. Ini hasilnya jadi 3, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 itu 128 dikurang 1 dibagi sama 1. Kemudian kalian tinggal selesaikan saja 3 dalam kurung dikali 127 ya. Jawabannya adalah yang 381. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Adik-adik masih semangat kan bahas soalnya? Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya, soal nomor 8 ya. Di soal nomor 8, dalam suatu barisan geometri diketahui suku ke-1-nya sama dengan 6. Jadi seperti biasa, tuliskan dulu saja suku ke-1-nya itu sama dengan 6. Dan suku ke-5-nya itu sama dengan 486. Yang ditanyakan adalah besarnya suku ke-3. Nah, ini dia. Kita belum tahu nilai A dan rasionya berapa. Nah, seperti contoh soal yang tadi di barisan aritmatika, kita harus jabarkan dulu.
U1 ya, kita U1 tuh kan berarti kita anggap ini nilai A ya. U1 tuh nilai U1 atau nilai A-nya ini sama dengan 6. Kemudian kalau U5 kita jabarkan. Balik lagi ke rumus UN yang tadi. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 atau kita singkat saja UNARNI. Sehingga U5 ini adalah A dikali R pangkat N-1. Berarti 5 kurang 1. A dikali R pangkat 4. Ini hasilnya sama dengan 486. Nah, ini tinggal substitusi aja. Jadi A-nya sudah diketahui 6. Berarti adik-adik ganti nilai A-nya ini sama dengan 6. Dikali R pangkat 4 sama dengan 486. Adik-adik bisa cari nilai rasionya. Berarti R pangkat 4 sama dengan 486 dibagi 6. Sehingga kita dapatkan R pangkat 4-nya sama dengan 81. Nah, sekarang kita tinggal cari rasionya berapa. Berapa bilangan yang dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 81. Tentu saja itu angkanya 3. Sudah dapat nilai R-nya 3, nilai A-nya juga sudah ada 6, maka adik-adik bisa mencari nilai U3. Untuk mencari nilai U3 itu rumusnya A dikali R pangkat N-1. Berarti 3 kurang 1 itu adalah 2 ya. Jadi kita masukkan nilai A-nya ini sama dengan 6, R pangkat 2 berarti 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 6 dikali 9, jawabannya adalah 54. Nah, untuk soal nomor 8 berarti jawabannya yang A, 54. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya ini soal nomor 9 tentang soal cerita barisan geometri ya. Kita simak soalnya. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan membentuk barisan geometri. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh gambarkan dulu atau ilustrasikan dulu soalnya. Ada sebuah tali yang dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Nah, di sini tali pertama, tali kedua, 3, 4, dan kelima. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm, nah tali yang paling pendek ini kita asumsikan sebagai suku pertama. Jadi nilai suku pertamanya adalah 16 cm. Dan tali yang paling panjang adalah 81 cm. Nah, berarti yang paling panjang itu adalah suku kelima. Suku kelimanya ini 81 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Kebayangkan kalau mencari panjang tali semula berarti kita harus menjumlahkan dari setiap tali yang sudah dipotong. Kalau menjumlahkan berarti kita harus gunakan rumus SN. Nah, kita sudah dapat nih di soal itu, berarti nilai A-nya udah diketahui 16. Suku kelimanya ini adalah 81. Berarti adik-adik belum ada rasio. Kita harus cari tahu dulu rasionya berapa dari yang diketahui di soal. U5 itu kalau kita jabarkan A dikali R pangkat N-1. N-1 berarti 5 kurang 1. Kali R pangkat 4 hasilnya sama dengan 81. Nilai A-nya substitusi karena sudah diketahui di soal. Nilai A-nya 16, rasionya kita cari, ini harus sama dengan 81. R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. Nah, ini mungkin kesulitannya adik-adik tentang bilangan pangkatnya ya. Bilangan pangkat yang 81 itu bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 81. Ini hasilnya 3 dan 16 itu adalah 2 ya. Karena ini sudah diakarin berarti ini 4-nya bisa kita hilangkan. Nah, rasionya sama dengan 3/2. Nilai A-nya sama dengan 16, rasionya 3/2. Yang ditanyakan tadi ya, panjang tali semula. Dengan kata lain kita mencari nilai SN. Nah, kita lihat rasionya ini lebih dari 1, sehingga gunakan rumus SN yang A dalam kurung R pangkat N min 1 per R kurang 1. Kita gunakan rumus yang ini, karena nilai rasionya lebih dari 1. Ya, kita masukkan saja karena di sini ada 5, maka N-nya itu adalah 5. Nilai A-nya 16. Dalam kurung R pangkat N. Berarti di sini 3/2 dipangkatkan 5 gitu ya. Nah, gitu. Kemudian dikurang 1 per R kurang 1. Berarti sini 3/2 kurang 1. Adik-adik jangan khawatir. Ini tetap bisa diselesaikan walaupun banyak pecahannya. Jadi S5 sama dengan ini 16.
dalam kurung 3 dipangkatin 5. 3 pangkat 5 itu 243. Per 2 juga pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Dikurang 1. Nah, karena di sini bentuknya pecahan, lebih baik kalian samakan penyebutnya. Bahwa kalau 1 itu disamakan penyebutnya 32, jadi hasilnya 32 per 32. Kemudian ini juga sama per 3 per 2. 3 per 2 dikurang 1 juga disamakan ya, penyebutnya diubah jadi 2 per 2. Nah, jadi kita lanjutkan saja menghitungnya. Ini 16 dalam kurung 243 dikurangin 32 itu hasilnya 211. 211 dibagi 32, kemudian ini per 1 per 2. Nah, ini bisa diselesaikan saja, jadi 16 dikali 211 per 32. Kemudian kalau ini diubah menjadi dibalik ya angkanya, jadi 2 per 1. Nah, ini boleh dicoret saja. 16 sama 32, ini hasilnya 2. Kemudian 2 dan 2 juga habis. Sehingga S yang 5 atau jumlah suku kelimanya hasilnya jadi 211. Jawabannya untuk soal nomor 9 adalah yang C. Oke adik-adik, kita next ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, contoh soal nomor 10 ini adalah soal yang mungkin beberapa tahun yang lalu itu sering banget keluar di UN. Nah, kakak akan kasih cara cepetnya ya, karena sebenarnya soal ini gampang. Atau adik-adik yang lupa atau nggak tahu rumus tuh biasanya kalian boleh mengerjakannya secara manual. Tapi kakak nanti kasih rumusnya ya. Kita perhatikan dulu contoh soal yang nomor 10. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 amuba, maka setelah 2 jam banyak amuba menjadi... Nah, soal tentang amuba, bakteri, virus itu beberapa tahun yang lalu sih sering banget keluar di UN. Nah, untuk mengerjakannya, kita gunakan rumus cepatnya aja langsung. Nah, rumusnya ini rumus untuk pembelahan. Rumus pembelahan amuba atau bakteri atau virus dan sebagainya. Itu nanti ada rumusnya. Rumus pembelahan bakteri itu rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat P. Jadi khusus untuk soal-soal yang tentang bakteri membelah, virus membelah atau sebagainya, gunakan saja rumus ini ya. Nah, nilai A itu apa? A, R sama P ini kita buat keterangannya dulu. A itu adalah jumlah bakteri mula-mulanya. Jadi nilai A ini adalah jumlah bakteri mula-mula. Jumlah bakteri mula-mula atau jumlah bakteri awal. Kemudian R ini adalah jumlah bakteri setiap kali membelah. Jadi R ini adalah jumlah bakteri setiap kali membelah ya. Jumlah bakteri setiap membelah. Dan P itu adalah banyaknya pembelahan. P-nya adalah banyak pembelahan. Nah, kita baca lagi soalnya, kemudian kita analisis apa saja yang ada di soal. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 15 amuba, maka setelah 2 jam banyak amuba menjadi... Nah, adik-adik boleh mulai dituliskan apa yang diketahui di soal ya. Amuba membelah diri menjadi 2, berarti setiap membelah diri menjadi 2 itu adalah nilai R, nilai rasio. R-nya sama dengan 2. Jika mula-mula, berarti mula-mula itu adalah nilai A. Mula-mula bakteri ada 15. Nah, yang ditanyakan adalah setelah 2 jam. Maka adik-adik cari dulu nilai P-nya. Karena yang ditanyakannya selama 2 jam dan membelahnya setiap 20 menit. Jadi adik-adik ini konversikan dulu ke menit. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Dan membelahnya setiap 20 menit berarti dibagi 20. Sehingga kita dapatkan hasilnya P-nya itu sama dengan 6 kali pembelahan. Karena yang ditanyakannya setelah 2 jam ya gunakan rumus yang tadi kakak tulis. UN sama dengan A dikali R pangkat P. Nilai A-nya sudah ada, nilai A-nya 15, rasionya kemudian 2, membelahnya sebanyak 6 kali. Sehingga jadi di sini hasilnya 15 dikali 2 pangkat 6 itu 64. 15 dikali 64 hasilnya adalah 960. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang C.
Oke adik-adik, kakak cukupkan sekian ya materi tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan memotivasi kalian supaya lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Mau belajar? Ingat Tridaya!